seluruh Indonesia aja lah skala makro. Yang benar-benar hidup dari teater itu siapa? Belum ada Mas, pada saat ini. Lah siapa? Wah, ya, Kalau ada itu pun tetap kere. Nah. Oke, kita ketemu lagi di Berita Teater. Ya, selamat sore, siang, pagi, malam, kapanpun Anda menyaksikan Berita Teater. Dan tentu saja kali ini kita menghadirkan salah satu tokoh, pelaku, ataupun juga penggiat yang sudah kita kenal juga. Tapi mungkin ada beberapa yang baru menyaksikan Berita Teater kali ini dan belum mengenal beliau yang sudah hadir di studionya Berita Teater. Dan kali ini langsung saja mungkin saya akan kenalkan kepada Anda semua. Ya aku resmi banget lagi. Ada Mas Gati Sugeng Sonten, Mas Gati Sugeng Rawuh di studionya Berita Teater. Sugeng Sonten, selamat sore untuk teman-teman Insan Teater dimanapun berada. Nah, ya, boleh tepuk tangan nggak apa-apa, tepuk tangan dulu. Oke. Kebetulan beliau ini adalah senior saya di sebuah kampus dan saya ketemu sama beliau di tempat berkumpulnya para mahasiswa. Walaupun kami berbeda generasi, tetapi beliau masih tetap aktif dan pada saat itu tetap aktif dan ya sangat aktif bahkan sangat identik dengan kegiatan teater yang ada di kampus. Bukan begitu Mas Gati? Sepertinya gitu. Lali kita ketemu kapan Mas, tapi aku kelingan ketemu jenengan kapan, waktu itu, waktu di kampus. Dan Mas Gati kan di Teater Gajah Mada. Ya, betul. Sebelumnya apakah juga sudah aktif di teater lainnya gitu Mas? Dulu sempat di Fakultas Sastra ada teater teras, kemudian khusus menangani di teater jurusan sastra Perancis dengan bahasa Perancisnya. Lantas Sanggar Saludin. Ya. Nah, Sanggar Saludin kan itu ambigu antara teater kampus atau tidak, itu kan karena memang tokoh-tokohnya ada di luar kampus, tapi semua rata-rata pemainnya orang-orang kampus juga. Alumni, mereka adalah alumni gitu Mas? Enggak, banyak yang mahasiswa. Oh, oke. Banyak yang mahasiswa. Tapi dari luar kampus waktu itu? Ada UGM, ada UIN, ada UII, ada IKIP waktu itu masih belum berubah jadi UNY sekarang. Ya. Okay. Dia mengakomodir banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Oke. Dengan banyaknya, saya jadi penasaran Mas, dengan banyaknya teman-teman yang dari luar tempatnya dari Salahuddin itu sendiri, kan berada di Bulak Sumur ya Mas? Iya, betul. Sebenarnya Mas Gati preso mboten, kenapa mereka tertarik untuk berada di situ? Gini, sebenarnya itu kan berangkat dari yang namanya jemaah Salahuddin, keislaman, yang namanya jemaah Salahuddin. Lantas kemudian ada beberapa teman yang sangat concern dengan seni Islami, dan tahu-tahu sekitar tahun 1988 itu menjadi sesuatu yang gegap gempita, gebiar, besar sekali efeknya. Dari peserta, pemain, dan sampai implikasi dampak dari pertunjukan itu sangat besar sekali. Yaitu Lautan Jilbab, naskahnya M.H. Ainun Najib. Oh iya. Itu yang memainkan kan Sanggar Salahuddin waktu itu. Ya. Cuman waktu itu saya belum terlibat banyak. Cuman saya kenal ada Gudeng, ada Gung Waskito sutradaranya, Cak Nun sendiri, ada Bagus juga, ada Yudi, banyak sekali. Kita berteman dengan teman-teman Sanggar Salahuddin itu sekitar tahun 88. Dan itu menarik teman-teman yang dari lain untuk bergabung di situ. Iya, betul. Dan memang sejak awal Sanggar Salahuddin itu mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Dari manapun ya. Dengan nuansa keislamian. Gitu. Baik. Jadi campur aduk lah mahasiswanya. Walaupun itu berbasisnya juga lebih atasnya lagi, mereka ada di bawah naungan kampus Mas? Iya, karena di bawah unit kegiatan kerohanian Islam yang namanya Jemaah Salahuddin itu. Iya. Ya memang usianya sudah lama sih. Betul. Dari tahun 70-an itu sudah ada Jemaah Salahuddin. Nah itu jenengan bias, atau maksudnya jenengan juga
pada saat itu berkecimpung di dua organisasi teater yang berbeda kah? Baik itu di Salahuddin ataupun di Teater Gajah Mada gitu atau di mana? Oh, kalau waktu itu yang produksi pertama yang Lautan Jilbab Ya, yang sampai keliling seluruh Indonesia waktu itu, ya, saya belum terlibat penuh. Cuma ya sekedar teman-teman diskusi ada khususnya teman-teman dari Fakultas Sastra ya. UGM bagaimana dan karena ya teman-teman dekat yang terlibat karena saya waktu itu masih terlibat banyak dengan teaternya Mas Fajar Suharno, teater kelompok 100, jadi pecahan dinasti. Iya, pada waktu itu Iya nggih. pada waktu itu. Baru gabung sekitar setelah dua pementasan ada Lautan Jilbab, kemudian Dajjal. Nah setahun kemudian saya masuk Di resmi untuk di Salahuddin, ya terutama untuk khusus divisi musiknya. Karena saya lebih concern di divisi musiknya awal-awal berteater itu. Tidak main, juga tidak nulis naskah, apalagi sutradara, tidak kepikiran sama sekali. lebih ke musiknya gitu. Lebih ke musiknya. Baru sekitar tahun 92, 93 itu baru mulai Di penyutradaraannya. penyutradaraannya. Ya. Ya. Mas, itu berarti cukup lama loh Mas rentang waktunya. Lama, Iya kan Mas? lama. Itu jadi mahasiswa terus Mas waktu itu. Masih bangun terus, lama banget tuh. Nah, itu Mas. Kalau cuma mau ngece ya, Enggak kalau gitu. kalau cuma mau ngece, wong namanya kartu mahasiswa saya ada 28 kok. Berarti 28 semester Mas. 28 semester. Oke, ya. Oh, Ngece aja nggak apa-apa. Nggak. Nggak tersinggung kok itu kok. ya maksudnya apa namanya kan ngomongin komitmen, ngomongin tentang apa namanya nggak jelek, tetap berada di situ, terus ya konsisten. Itu kan bukan hal yang mudah untuk teman-teman pada saat ini ya. Tapi Mas Gati ternyata bisa, katakanlah 28 kartu mahasiswa itu berada di tempat berproses yang sama. Dengan maksudnya tempat berprosesnya mungkin berbeda-beda pindah-pindah tetapi dengan sifat yang sama yaitu di bidang teater katakan seperti itu. Oh kalau itu sih enggak juga sih. Oh enggak juga. Tidak semuanya di teater. Oh ya. Waktu saya tidak semuanya di teater karena saya juga peneliti juga, peneliti antropologi tapi juga bermain musik di berbagai kafe di Jogja dulu. Ya. Berarti posisi ada di apa namanya kegiatan mahasiswa itu di awal-awal kuliahnya Mas Gati gitu. Ya, kalau untuk ya kegiatan mahasiswa kan banyak sekali ya, apalagi di Fakultas Sastra dulu bikin sastra muni yang sampai sekarang masih gaungnya masih ada. Ya. Sastra Kroncong, sastra Ngrawit, ketopraan juga, wayang antro juga, sing edan-edanan kayak gitulah, ngerawno sing waras babar blas. Itu juga ada di situ juga Mas Gati. Ya saya ada di situ. Oh, mulakno. Ketoprak Lesung Sastra itu saya yang mendirikan. Memang saya. Ya. Sastra Muni saya itu generasi pertama, tahun pertama. Ya. Sastra Kroncong itu begitu, ya saya juga pendiri di situ. Sastra Karawitan itu juga pendiri. Nah ini jadi yang kalau gitu sebenarnya pertanyaannya kok Mas Gati jadi tertarik banget, seneng banget di sisi kesenian Mas? Lah mau urusan kuliah males sih masalahnya itu. Gimana ya? Kayak gendam kesumat itu kalau dengan kuliah itu. Entu-entuan itu apa gitu loh. Selain kita bertatap muka dengan dosen itu. Ya akhirnya kalau baca sih baca, saya selalu baca buku, saya suka baca buku. Tiada hari tanpa bawa buku dan aku baca itu. Cuman rasa-rasanya itu aku dianggap pintar, tapi apakah dari dosennya enggak? Kan mangkal kayak kabeh ya dosen-dosen. Baru terinspirasi yang memberikan inspirasi saya itu ya cuman 1-2 dosen. Misalnya? Dan itu belak-belakan kalau saya. Itu di dosen fakultas atau jurusan khusus? Ya jurusan ya fakultas lah. Rata-rata kan pada megai gitu ya. Hormati banget gitu. Padahal gitu ya kayak gini aja santai-santai gitu. Pengennya kan gitu. Kayak
Ya kayak tempat kuliahnya Mas Eko Ompong itu kan santai, katoan pendek, gitu, brawokan kayak gitu. Kadang-kadang ya nyiu barang. Gitu. Nggak kadang-kadang kayaknya malah. Hah? Selalu. Sering. Ya itu bahasa normatifnya Iya. kan gitu. Tapi waktu itu Mas Gati memilih untuk bertahan di situ, nggak pindah aja ke tempatnya Mas Eko malah. Sekalian toh. Ogah jelek ngopo aku pindah gitu atau. Banyak yang menyarankan itu yang dosen-dosen yang sini-sini yang nyindir-nyindir sama aku. Ya. Kenapa nggak kuliah di ISI aja? Di teater atau di musiknya? Terus? Ya jawaban saya ya ora ono sing rusak wong kene lho, kampus sastra enggak ada ora ono sing rusak, enggak dadi repot. Paling enggak untuk jadi contoh sisi rusaknya fakultas sastra kan enggak masalah. Dan aku ikhlas kok kan gitu. Jadi lebih tekun di situ. Dan terutama ya karena gini. Kenapa selalu saya sampai sekarang ini selalu berkutat di dunia kampus itu juga jadi persoalan meskipun dari pihak kampus sendiri tidak ada selembar serupiah pun mengalir ke kantong saya. Ya. Surat penghargaan juga tidak. Pihak UGM itu tidak pernah. Padahal aku menghasilkan berapa ratus piala. Tapi nggak pernah. Itu pun masih beruntung saya. Ada yang senior saya namanya Mas Heru Sambawa, itu Mas Eko Ompong kenal betul. Pernah dibayar sama kampus. Sampai dia meninggal, dia aktif di Teater Gajah Mada. Oh ya? Penghargaan pun nggak ada sama sekali, satu lembar bekas korek api kayak gitu nggak dikasih. Penghargaan itu nggak ada sama sekali. Piagam penghargaan untuk Heru Sambawa, ditulis tangan aja nggak ada kok. Tapi apalagi serupiah, Bu. Pasti karena kecintaan, karena senangnya, passionnya di situ gitu, Mas. Iya itu oleh misohra itu. Boleh ya? Nanti nek ora kami di. Biangannya teater itu begitu. Biangannya teater itu seperti itu. Dan itu saya rasakan. Saya heran ya. Karena seluruh Indonesia jelas skala makro. Yang benar-benar hidup dari teater itu siapa? Belum ada, Mas, pada saat ini. Lah siapa? Kalau ada itu pun tetap kere. Nah. Ya ada, ini kan miskin. Ya. Mas Jutur terjebak pada miskin tapi sombong, kayak gitu ya. Nek kayak Hanindawan kan pasti kayak gitu. Yang selalu jadi kuota itu, miskin tapi sombong. Anek sugih sombong ora masalah gitu, sumbut ya kan? Iya, betul. Ya. Nah itu biangannya teater itu kayak gitu. Sekarang siapa yang hidup dari teater? Hampir tidak.